Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada Ibu pengampu, dosen pengampu kami Sejarah Asia Selatan, yakni Ibu Najwa MPD, dan kepada seluruh teman-teman ataupun seluruh kalangan yang ingin menonton video ini. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Daniel Firdaus Praginangin. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah, Stambuk 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang telah dipercaya kepada mahasiswa oleh Ibu Najwa MPD, yakni CBR atau Critical Book Report. Nah, pada kesempatan kali ini CBR-nya bertema pembahasan mengenai sejarah di Asia Selatan. Maka buku-buku yang saya punya juga berhubungan dengan sejarah Asia Selatan. Buku utama yang akan dibahas pada malam hari ini adalah Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan, karya Bapak Dr. Nurzengki Ibrahim MM, dengan buku pembanding Dinamika Sejarah Asia Selatan, karya Bapak Dr. Andus Suwarno MSI. Baik, untuk menyelesaikan tugas CBR ini, pertama-tama Daniel akan membahas tentang buku utama, yakni Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Baik, langkah pertama dan yang paling utama dalam membahas CBR ataupun membahas buku Critical Book Report, pertama-tama kita akan membahas tentang buku utama, yakni Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Nah, untuk bibliografi dari buku ini sendiri, buku ini diterbitkan oleh penerbit Ombak, di mana buku yang saya punya ini merupakan cetakan kedua. Cetakan pertama ada tahun 2015, sedangkan cetakan kedua ada di 2015. Dan di sini Daniel berkesempatan untuk mendapatkan cetakan yang kedua, yakni di tahun 2024. Untuk tebal halaman dari buku itu terdapat pada awal dari pembukaan buku berjumlah 205 halaman, yang dimana diakhiri nanti tentang penulis atau identitas penulis dan diawali dengan kata pengantar. Untuk penerbit, tadi sudah Daniel jelaskan, yakni penerbit Ombak atau anggota IKP di tahun 2024, yang artinya Daniel mendapatkan buku ini pada cetakan kedua, bukan pada cetakan pertama. Untuk penulis, Daniel sudah mengatakan tadi, Dr. Nurzengki Ibrahim MM. Sedangkan penyunting Lia Noviastuti, tata letaknya diatur oleh Adik Mustafa Tamam, dan sampul didesain oleh Dian Kamajaya. Nah, untuk ISBN dari buku ini yakni 978 garis 602 garis 258 garis 268 garis 7. Kondisi buku 7 ditambah 206 halaman dengan panjang dan lebar 14 kali 5 dikali 21 cm. Itu merupakan bibliografi dari buku ini. Nah, teman-teman dan dosen pengampu, pada kesempatan kali ini Daniel akan mungkin membahas sebagian bab ataupun per bab dari buku-buku yang telah Daniel review sebelumnya, sebelum membuat video dari review ataupun report dari buku ini. Selanjutnya, setelah membahas tentang bibliografi dari buku, kita akan membahas tentang daftar isi dari buku. Apa-apa saja isinya, dan mungkin Daniel akan membahas sedikit apa-apa saja yang ada dalam bab-bab tersebut. Nah, pada daftar isi, pertama kita disuguhkan dengan kata pengantar. Kata pengantar di sini itu menunjukkan bagaimana ruang lingkup dari buku ini, bagaimana latar belakangnya, apa tujuannya, dan petunjuk penggunaan buku. Nah, Dr. Nurzengki sendiri itu menyarankan bahwa buku ini bukan hanya untuk mahasiswa sarjana, magister, ataupun dalam pendidikan doktoral, namun bisa untuk umum yang ingin meneliti tentang kajian-kajian sejarah ataupun yang mengkaji tentang negara-negara di Asia Selatan. Nah, contohnya apa? Sejarah Bangladesh, sejarah India, peradaban awal India juga dibahas pada buku ini. Nah, contoh
pada bab 2, memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Yang berarti di dalam bab-bab ini itu membahas tentang peradaban awal seperti peradaban Gupta, kerajaan Maurya, ataupun peradaban Indus sebagai awal fondasi dari peradaban-peradaban di Asia Selatan. Nah, teman-teman, bab-bab di sini ataupun bab-bab pada buku ini dia cenderung membahas hanya pada salah satu negara saja. Bagaimana maksudnya Daniel? Maksud Daniel adalah contoh pada bab 3 memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Artinya membahas kajian tentang Asia Selatan secara menyeluruh dan tidak hanya salah satu saja. Namun, jika kita sudah membuka di bab 5 hingga bab ke-10, maka kita sudah mengetahui bahwa buku ini memang berfokus pada negara-negara tertentu saja. Contoh pada bab 5 mengenal sejarah Pakistan, pada bab 6 mengenal sejarah Bangladesh, pada bab 7 hingga ke-10 membahas Sri Lanka, Maladewa, Nepal, dan Bhutan. Namun, pembahasan dari tiap bab itu sangat menarik. Kenapa seperti itu Daniel? Dan mengapa Daniel bisa membuat statement bahwa di setiap bab itu menarik? Begini teman-teman, dalam setiap bab kita akan menemukan yang namanya penemuan baru. Oh, ternyata sejarah pada negara Bhutan itu seperti ini, pada negara Sri Lanka itu begini, kajian cara masuknya agama ke dalam negara-negara India ataupun negara-negara di Asia Selatan begini. Nah, begitu teman-teman. Jadi, di buku ini juga membahas bagaimana awal terbentuk, bagaimana masa pertengahan atau perkembangan, dan bagaimana akhirnya negara-negara tersebut bisa bertahan hingga sekarang. Begitu teman-teman. Nah, untuk kelebihan dari buku sendiri, kelebihan buku dari Bapak Dr. Nurzengki Ibrahim tentang sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan itu ada pada pembahasan kontemporer pada setiap bab-bab yang dibahas. Mengapa kontemporer, Daniel? Mengapa tidak progresif? Perlu kita ketahui bahwa tidak semua buku harus membahas hal-hal yang progresif. Contohnya pada buku ini, Daniel lebih membuat statement bahwa buku ini kontemporer pembahasannya. Karena pada bab 5 kita membahas tentang sejarah Pakistan, dan pada bab 6 kita membahas sejarah Bangladesh. Mungkin 1-2 negara memiliki hubungan masing-masing terbentuknya suatu negara lain. Namun bisa kita bedakan bahwa kemunculan dari Bangladesh ataupun kemunculan dari Pakistan pasti mempunyai dasar-dasar yang berbeda. Itu sebabnya Daniel lebih suka menggunakan bahasa buku ini membahas pembahasan yang kontemporer. Artinya ada perubahan ataupun ada pembahasan yang berubah-ubah pada setiap babnya. Artinya apa? Buku ini cenderung lebih menarik. Karena teman-teman mungkin yang suka mengkaji tentang sosioantropologi akan lebih suka membahas buku ini. Mengenal antropologi yang memiliki pembahasan yang sangat kontemporer, mungkin menyenangkan sekali ya membahas etnisitas ataupun membahas keadaan sosial pada setiap negara melalui buku ini. Dan Daniel bisa jamin teman-teman ataupun mungkin orang-orang yang menonton video ini akan tertarik dengan buku ini. Karena apa? Setiap negara mempunyai ciri khas masing-masing tentang bagaimana cara agama itu masuk ataupun tentang apa-apa yang mereka puja di dalamnya, menjadikan sebuah ketertarikan sendiri dalam membahas buku yang diciptakan oleh Nurzengki Ibrahim ini. Baik, setelah kita membahas tentang kelebihan dari buku, kita akan membahas kekurangan dari buku karya Dr. Nurzengki MM tentang sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Perlu kita ingat, sesuatu hal yang telah terjadi atau terbuat tidak luput dari kesalahan dan kelebihan. Begitu juga buku yang telah diciptakan oleh Dr. Nurzengki. Teman-teman dan dosen pengampu, mungkin karena Daniel mendapatkan cetakan kedua ataupun cetakan yang baru-baru ini diperbaharui pada tahun 2004, artinya setahun yang lalu, kemungkinan ada perbedaan huruf ataupun perbedaan spasi dalam percetakan yang kedua ini. Karena setelah Daniel membaca, terkadang ada perbedaan spasi yang sangat timpang. Misal pada halaman 87
spasi sekitar 1,5, sedangkan pada halaman 120-an itu 1,15. Jadi mungkin kepada teman-teman yang tidak terlalu memperhatikan ya, jarak spasi mungkin tidak menjadi pengganggu. Kekurangan ini tidak menjadi hal yang serius dalam pembacaan karena tidak mempengaruhi isi bacaan ataupun tidak mempengaruhi arti-arti ataupun maksud-maksud yang tertulis dalam bacaan. Nah, kekurangan berikutnya adalah gambar yang minim, gambar yang sangat minim. Mungkin diberikan foto Mahatma Gandhi seperti ini, atau mungkin ada gambar-gambar peta yang diberikan, contoh seperti letak Mohenjo-daro dan Kota Harappa, atau seperti peta Maurya di sini. Nah, walaupun cenderung seperti fotokopian, cetakan ini memang memberikan foto yang kurang jelas. Itu menjadi salah satu kekurangan dari buku ini. Foto yang kurang jelas, nama-nama kota dalam peta yang kurang jelas, menjadikan harus mencari dari sumber lain. Sedangkan mungkin beberapa teman ataupun beberapa pengajar bahkan pengkaji hanya memerlukan buku ini saja cukup. Namun menurut Daniel, karena gambar-gambar yang diperoleh pada buku ini sangat minim ataupun sangat kurang jelas, mungkin teman-teman boleh mencari sumber gambar dari tempat lain. Namun untuk kelebihan informasi ataupun penyediaan informasi tidak ada yang kurang. Daniel tidak bisa mengatakan kurang ataupun lebih, karena pada dasarnya Daniel juga makhluk awam yang baru belajar mengenai wilayah-wilayah Asia Selatan. Jadi menurut Daniel, informasi yang sudah ada ataupun sudah terbungkus rapi dalam buku ini sudah cukup lebih baik, sudah cukup lebih bagus, sebelum Daniel mungkin bisa mencari sumber-sumber lain untuk memahami tentang sejarah negara di kawasan Asia Selatan. Mungkin itu sebagian pembahasan dari Daniel mengenai buku utama karya Dr. Nurzengki Ibrahim tentang sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Setelah membahas buku pertama, maka di sini kita akan membahas buku pembanding dari buku pertama, yakni buku Sejarah Negara-negara di Kawasan Asia Selatan dengan buku pembanding Dinamika Sejarah Asia Selatan dengan penulis Dr. Andus Suwarno, MSI. Nah, jadi kalau kita membandingkan kedua buku ini, Daniel bisa mengatakan kalau dari ringkasannya, mungkin Daniel akan bahas bibliografi dulu sebelum ringkasan. Untuk bibliografi, buku ini diterbitkan oleh penerbit Ombak, anggota IKAPI tahun 2018, di mana memiliki 4 cetakan, 2012, 2016, 2017, dan 2024, di mana cetakan yang Daniel pegang ini merupakan cetakan tahun 2024 atau cetakan yang terbaru. Untuk penulis, penyunting, tata letak, dan sampul hampir sama dengan buku yang pertama, tapi penulis Dr. Suwarno, penyunting Aditya Pratama, tata letak Aditya Pradana, dan sampul sama dengan pendesain sampul dari buku pertama, yakni Dian Kamajaya. Untuk kondisi buku ada di 11 ditambah 195 halaman dengan tebal dan lebar 14,5 dikali 21 cm. Untuk ISBN dari buku ini sendiri yakni 978-7544-20-8. Nah, untuk mencari perbedaan, Daniel langsung dapat di daftar isi. Untuk di daftar isi, jika kita bandingkan dengan buku yang pertama atau buku dari Bapak Nurzengki, kita bisa mengetahui bahwa di sini hanya ada pengantar penulis. Berbeda dengan pengantar ataupun dari daftar isi buku pertama, di mana pada buku pertama ada pengantar umum, pengantar penulis, bahkan pendahuluan di bab 1. Sedangkan untuk bab 1 pada daftar isi buku Dinamika Sejarah Asia Selatan langsung diisi geografi kawasan Asia Selatan. Nah, teman-teman dan ibu dosen sekalian, menurut dari yang Daniel baca pada buku ini cenderung lebih progresif dibanding buku
sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Mengapa Daniel mengatakan seperti itu? Karena kita tahu setelah pembahasan yang Daniel tadi sampaikan di buku pertama, bahwa buku pertama dia lebih kontemporer pembahasannya karena membahas negara-negara yang berbeda, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, dan sebagainya. Namun, apakah di buku dinamika sejarah Asia Selatan ini tidak akan dibahas negara-negara tersebut? Tentu akan dibahas. Namun, di dalam buku ini sudah diberikan disclaimer atau peringatan dari awal oleh pengantar penulis bahwa dalam buku ini hanya ada 3 negara utama yang akan dibahas, yakni India, Pakistan, dan Bangladesh. Lalu kemana negara-negara yang lainnya, Daniel? Menurut penulis, kawasan Asia Selatan identik dengan India, Pakistan, dan Bangladesh. Sehingga sejarah Asia Selatan dipahami sebagai sejarah bangsa-bangsa di India, Pakistan, dan Bangladesh. Wilayah lain seperti Nepal dan Sri Lanka akan disebut apabila bersinggungan dengan sejarah ketiga negara tersebut. Jadi otomatis secara nggak langsung penulis mengatakan bahwa negara-negara lain akan dibahas, tapi jika bersinggungan. Namun, di pengantar penulis juga mengatakan ada 7 negara yang akan dibahas: India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, dan Maladewa, dan Afghanistan jika memang dimasukkan ke dalam buku ini. Jadi mungkin itu sedikit disclaimer dari penulis karena jumlah buku juga 192 halaman, yang dimana mungkin jika teman-teman membaca dengan teliti ya akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih menarik ke depannya. Nah, membahas tentang sisi progresif dari buku, kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena jika dibandingkan dengan buku pertama, teman-teman yang ingin lebih pengen mengetahui perkembangan di Asia Selatan dan disarankan menggunakan dinamika ini. Kenapa dia menyuruh teman-teman atau menyarankan teman-teman untuk menggunakan dinamika sejarah Asia Selatan? Karena di sini kita nggak akan hanya membahas tentang geografi atau antropologi seperti yang ada pada kawasan Asia Selatan ini, karena kan kalau di sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan itu jatuhnya seperti kita mengkaji antropologi dan sosiologi ya, karena kan negara Pakistan, negara India ataupun berpacu pada negara-negara tersebut atau negara yang bisa dibilang terkhusus, misalnya ya kita membahas Pakistan, kita membahas Bangladesh dan berbagai macam lainnya. Berbeda dengan dinamika sejarah Asia Selatan ini, walaupun dia hadir sebagai pelengkap bahan ajar untuk mata kuliah Asia Selatan yang kuno atau klasik, di sini kita juga dapat mengkaji bukan hanya dalam bidang geografi ataupun antropologi, namun kita bisa mengkajinya dari zaman praaksara. Artinya kita nggak akan hanya belajar tentang ya bagaimana sih India itu bisa hidup, bagaimana sih kerajaan-kerajaan di India itu bisa eksis pada saat itu. Nah, kita akan membahas zaman dia praaksara karena kita akan membahas kebudayaan India purba, kita akan membahas perkembangan pertengahan, bahkan hingga nanti masa kolonialisme Inggris ke India, dan akhirnya ditutup dengan nasionalisme dan lahirnya bangsa Bangladesh. Mungkin teman-teman yang ingin mengkaji perkembangan, mengkaji bagaimana usaha India bisa menjadi seperti sekarang, ataupun negara-negara Asia Selatan yang lainnya, boleh menggunakan buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ini. Begitu mungkin ringkasan sedikit dari isi buku ini, dan kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari buku Dinamika Sejarah Asia Selatan. Jika berbicara tentang kelemahan dari buku ini, mungkin tidak akan jauh dari kelemahan yang ada pada buku pertama, yakni masalah kejelasan gambar. Memang gambar-gambar pada buku yang satu ini cenderung menarik karena menjadi kelebihan tersendiri, di mana buku-buku ini memiliki banyak gambar, gambar tokoh, gambar peta, gambar bahkan peninggalan-peninggalan zaman dulu ya, bangunan-bangunan zaman dulu yang menjadi sebuah kelebihan tersendiri. Namun perlu disayangkan bahwa dalam cetakan ini gambar-gambarnya cenderung buram atau tidak memiliki kata-kata yang jelas, sehingga seperti sama yang Daniel katakan di awal tadi, kita harus mencari sumber yang lain.
dari buku lain ataupun ya jurnal-jurnal lain ataupun buku-buku lain karena cenderung kurang jelas. Namun ya di setiap halaman nih Daniel tunjukkan di setiap halaman rata-rata ada gambar yang ditunjukkan. Jadi cenderung oh seperti ini, Mahatma Gandhi itu seperti ini, peta Kesultanan Mughul itu seperti ini. Contohnya ada peta di sini. Nah, tapi di sini kurang jelas untuk bagian-bagiannya, bagian-bagian kata-katanya. Jadi jatuhnya kita meraba-raba seperti meraba-raba peta buta. Nah, untuk kelebihan sendiri Daniel sudah bilang tadi, gambar-gambarnya lengkap dengan keterangan-keterangannya bahwa ini menunjukkan wilayah Delhi misalnya, menunjukkan wilayah India Purba misalnya. Dan untuk spasi dalam penulisan, sepanjang Daniel baca itu tidak ada kekurangan ataupun kelebihan sama sekali. Jadi kalau kita membacanya pun cenderung ya memang lebih nyaman dibandingkan buku pertama yang tadi memiliki spasi yang berbeda-beda. Nah, untuk kedua buku ini, jujur Daniel lebih suka buku yang sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Memang cenderung kontemporer, namun jatuhnya kita akan lebih mengetahui kenapa suatu negara itu bisa muncul ataupun bisa berkembang hingga sekarang. Karena jika kita membahas pada buku yang pertama yang karya Dr. Nurzenki, kita tahu bagaimana awal terbentuknya, bagaimana awal perkembangannya, dan bagaimana dia bisa eksis hingga sekarang. Jadi Daniel lebih suka menggunakan buku utama dibandingkan buku pembanding untuk belajar pada mata kuliah di mata kuliah sejarah Asia Tenggara. Nah, untuk kesimpulan yang Daniel dapat adalah kedua buku ini sama-sama membahas tentang keeksisan sejarah Asia Selatan pada masa lalu hingga masa sekarang. Nah, mendapatkan disclaimer dari Dr. Andus Warno mengenai bahan ajar yang masih langka tentang Asia Selatan. Daniel harapkan dengan video ini mungkin teman-teman yang memiliki keinginan lebih untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejarah Asia Selatan boleh termotivasi dan bisa melanjutkan karya-karya dari Dr. Nurzenki dan Dr. Andus Warno. Dan itu merupakan saran juga kepada teman-teman sekalian untuk lebih mau mengkaji lebih dalam mengenai sejarah Asia Selatan. Mungkin itu akhir video dari Daniel mengenai critical book report dari sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan karya Dr. Nurzenki Ibrahim dan Dr. Andus Warno MSI. Karena perhatiannya Daniel ucapkan terima kasih.